Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu, premier jam 8 malam di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, berbicara tentang kasih karunia Tuhan, berbicara tentang hal-hal baik yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum membawa sermon ini, mari kita semua bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih, dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Sehingga hari ini kami hidup sebagai orang yang merdeka, hidup orang yang berbuah, hidup sebagai orang-orang yang rajin, hidup sebagai orang-orang anak-anak yang telah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami senantiasa menjadi tanah yang subur. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap hal yang baik dapat tinggal dalam hati pikiran kami, sehingga itu dapat berbuah banyak. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya harapkan hal ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang hal ini tentu sering kita jumpai di dalam pekerjaan kita. Kita menyukai karakter ini, tetapi pertanyaannya, apakah kita memiliki karakter ini? Kita senang melihat orang yang memiliki karakter seperti ini, khususnya bagi ibu rumah tangga yang banyak tinggal di rumah, kita mempunyai asisten. Mungkin kita ingin asisten kita tadi memiliki satu karakter yang kuat seperti ini. Nah, apakah karakter itu? Hari ini kita ingin belajar tentang yang namanya kerajinan. Saya percaya bahwa kasih karunia dapat membuat orang percaya menjadi pribadi yang rajin. Hari ini Bapak Ibu akan banyak mendengar kata rajin, karena kata rajin ini banyak sekali digunakan di dalam Alkitab. Tidak hanya di dalam perjanjian lama, tapi juga di dalam perjanjian baru. Khususnya di kitab-kitab Amsal dan Mazmur dan sebagainya. Banyak dipakai kata rajin. Kita melihat bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang besar-besar. Yusuf, Daud, Salomo, Sadra, Mesa, Abednego. Mereka semua memiliki satu karakter yang sama, yaitu rajin. Nah, jadi ini akan menjadi satu kata yang kuat yang harus kita ingat. Setelah sermon ini, kita mengerti betul bagaimana cara pandang Alkitab tentang karakter orang-orang yang rajin. Karena ini harus menjadi sebuah lifestyle Bapak Ibu. Ini harus menjadi sebuah keunggulan bagi orang-orang percaya. Hidup di dalam kasih karunia harusnya tidak membuat kita jadi orang atau pribadi yang malas. Hidup di dalam kasih karunia bukan berarti kita jadi hari ini jadi bangun suka telat, datang meeting suka telat, tidak melakukan sesuai dengan jadwalnya. Tidak. Justru orang-orang yang hidup dan tinggal di dalam kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang harusnya adalah orang-orang yang memiliki kerajinan di atas rata-rata dan memiliki kedisiplinan juga di atas rata-rata. Nah, hari ini kita ingin belajar tentang apa yang Alkitab katakan tentang orang percaya yang hidup rajin. Karena apa Bapak Ibu? Rajin memiliki efek yang positif dan baik di dalam kehidupan kita. Tidak hanya di dalam kehidupan rohani kita, tetapi juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tentu kita senang memiliki rekan kerja, memiliki anak buah, memiliki bos, atau memiliki partner kita yang memiliki karakter rajin. Tetapi kita sering kesel kalau kita melihat ada tim kita ataupun mungkin yang sifatnya itu tidak rajin, yaitu malas. Susah menarik orang yang malas Bapak Ibu, tapi menarik orang yang rajin itu gampang. Tarik-menarik penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saling kerek-mengkerek, saling menolong satu dan lainnya. Itu harus menjadi sebuah gaya hidup bagi kita orang percaya. Tapi problem terbesarnya adalah sangat sulit bagi kita orang percaya untuk menarik orang-orang yang malas. Kalau kita narik orang Bapak Ibu ya, kalau kita menarik orang lain, itu akan lebih mudah kalau dia dalam posisi yang berdiri dan dalam posisi yang siap. Ketika kita menarik dia dengan tenaga kita, dia hanya perlu menambahkan sedikit tenaga dia untuk ikut berlari dengan kita. Tetapi coba bayangkan sekarang, hari ini kalau Bapak Ibu harus menarik orang yang sedang rebahan,
atau orang yang sedang tidur. Tenaga itu akan lebih besar, energi, power yang dibutuhkan akan lebih besar untuk menarik orang yang sedang rebahan atau mungkin orang yang sedang jongkok. Ini adalah sebuah ilustrasi bahwa penting bagi saya dan orang percaya untuk kita semua memiliki satu karakter yang kuat, yaitu rajin. Jadi pada saat orang lain ingin menolong kita, mereka tidak akan kehabisan tenaga untuk menolong kita. Karena kita dalam posisi siap, dalam posisi yang tegak, dalam posisi yang berdiri, dan siap untuk berlari. Itu makanya selalu saya katakan di dalam Cornerstone melalui channel ini, prepare always for the best. Mempersiapkan diri selalu untuk yang terbaik. Mempersiapkan diri untuk ada pertolongan-pertolongan Tuhan dia akan datang. Caranya apa? Kuncinya salah satunya adalah kita memiliki suatu sikap hidup yang rajin. Amin. Amin. Orang-orang yang tinggal dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan harusnya menjadi orang-orang yang rajin di tengah komunitasnya. Orang-orang yang hidup di dalam grace-nya Tuhan, di dalam kemurahan-Nya Tuhan, di dalam mercy-Nya Tuhan, harusnya adalah orang-orang yang rajin, yang mau melakukan extra mile, yang mau melakukan lebih daripada apa yang diharapkan oleh orang lain. Firman Tuhan berkata, kalau ada orang mengajak engkau berlari 1 mil, berlari bersama mereka 2 mil. Artinya apa? Tuhan menginginkan kita melebihi ekspektasi apa dari orang lain inginkan. Kalau bos atau kantor memberi target X rupiah, kita mau dan kita mau terus bergerak untuk memberikan lebih dari X, tapi 2X, 3X. Kita mau terus memberikan lebih daripada apa yang dunia minta. Karena kita kuat, memiliki karakter yang kuat, yaitu kita orang-orang yang rajin. Orang-orang yang tinggal dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang mau melihat ada terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupannya. Tidak stuck di satu hal, tidak berhenti di satu level tertentu, tapi dia ingin terus melihat ada terobosan-terobosan yang baru. Terobosan-terobosan yang baru ini sudah disediakan Tuhan. Hari ini saya dan Bapak Ibu membutuhkan kerajinan untuk kita sampai dan melihat setiap terobosan-terobosan tadi dapat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amsal 13 ayat 4, kita bacakan sama-sama Bapak Ibu. Amsal 13 ayat 4. Di kitab Amsal 13 ayat 4 dikatakan demikian. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saya ingin menyampaikan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Jadi kondisi si pemalas tadi, keinginannya betul banyak Bapak Ibu. Saya ingin menjadi A, saya ingin menjadi B, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini. Tetapi semuanya sia-sia. Karena apa? Karena kondisinya dia adalah si pemalas. Di kalimat berikutnya dikatakan, sedangkan hati orang rajin, berbicara tentang hati si orang rajin tadi, diberi kelimpahan. Kerajinan erat dengan suasana hati Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik, ini penting. Kerajinan sangat erat dengan suasana hati. Suatu hati yang penuh dengan kelimpahan adalah suatu kondisi dari hati orang-orang rajin. Jadi orang-orang yang penuh keinginan tetapi sia-sia itu adalah karakter dari hati si pemalas. Jadi perhatikan baik-baik, kerajinan sangat erat dengan kondisi dan situasi hati. Ini penting Bapak Ibu, saya perlu mengetahui, kita perlu mengetahui. Kerajinan sangat erat dengan kondisi hati kita. Kalau hari ini hati kita banyak diisi oleh hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan lain-lain, justru itu akan membuat kita menjadi si pemalas. Mari melihat ayat ini dengan perspektif, dengan cara yang benar. Tetapi orang-orang yang hatinya isinya benar, yang isi dari hatinya adalah buah-buah roh, kesetiaan, kegembiraan, sukacita, perkataan yang lemah lembut, dapat mengontrol diri dan lain-lain, hatinya isinya seperti itu, maka impactnya, maka dampaknya apa Bapak Ibu? Maka dikatakan apa tadi? Tetapi hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin. Jadi saya dan Bapak Ibu bukan rajin terlebih dahulu agar suasana hati kita benar. Tidak. Cara melihat ayat ini harus benar. Suasana hati kita harus benar dulu, harus baik dulu, penuh dengan grace, penuh dengan kasih karunia Tuhan, penuh dengan pengampunan Tuhan, penuh dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan, penuh dengan akal budi yang baik. Maka engkau akan melihat hasilnya nanti adalah timbul yang namanya kerajinan.
Ini menjadi penting Bapak Ibu. Dasarnya saya selalu menyampaikan melalui sermon channel ini. Dasarnya adalah kondisi dan suasana hati kita. Banyak orang anggap enteng dengan kondisi dan suasana hati. Dia mengerjakan banyak hal. Kerja dari jam 8 sampai jam 5. Gak pernah berhenti. Seorang istri sibuk di dapur kerja. Tetapi suasana hatinya bukan adalah suasana hati yang penuh dengan grace. Maka di mata Tuhan itu bukanlah kerajinan. Itu adalah kemalasan. Sehingga apa yang menjadi banyak keinginan kita tadi menjadi sesuatu yang sia-sia. Kondisi dan suasana hati pertama kali itu harus penting Bapak. Itu menjadi penting. Jadi hari ini bukan kerajinan yang harus kita perbaiki. Pertama yang harus kita perbaiki adalah suasana hati kita. Firman Tuhan berkata, perbaruilah akal budimu agar engkau dapat mengerti apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memperbarui akal budi sama dengan memperbarui hati dan pikiran kita. Pada saat kita memperbarui hati dan pikiran kita, maka kita akan melihat ada transformasi, ada perubahan. Kita yang dulunya malas menjadi pribadi yang rajin. Amin. Rajin itu adalah suatu sikap yang proaktif Bapak Ibu. Bukan suatu sikap yang reaktif. Ini dua hal yang sangat berbeda. Proaktif adalah dia tidak membiarkan sesuatu itu terjadi kepada dirinya. Tetapi dia yang menentukan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Tapi orang-orang yang reaktif adalah orang-orang yang menentukan apa yang terjadi dalam hidupnya atas apa yang orang lain lakukan. Kalau orang lain berlaku buruk terhadap dia, maka dia sedih. Kalau orang lain berkata kasar kepada dia, maka dia marah. Kalau orang lain bosnya tidak menghargai dia, maka dia kecewa terhadap perusahaan tadi. Itu orang-orang yang reaktif. Tetapi orang-orang yang proaktif adalah orang-orang yang dapat menentukan pilihannya atas suasana hatinya. Sehingga dia dapat menentukan apa yang akan dia kerjakan ke depan. Sehingga dia dapat menentukan bagaimana masa depan yang harus menjadi miliknya. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Banyak orang yang didrive, digerakkan, dibentuk oleh orang lain, oleh suasana atau kondisi lingkungan atau kondisi rumah. Jangan. Hari ini saya dan Bapak Ibu hanya boleh dibentuk oleh firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang proaktif terhadap firman Tuhan. Ambil firman Tuhan, biarkan firman Tuhan tadi tinggal dalam diri kita, biarkan firman Tuhan tadi berbuah banyak, dan itu akan menghasilkan kerajinan-kerajinan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita masuk sebentar ke Kejadian 14 Bapak Ibu. Kejadian 14 ada suatu peristiwa di mana Abraham membantu Lot untuk keluar dari suatu peperangan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca nanti di Kejadian 14 berkata, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Jadi Abram ingin menolong ada raja-raja di wilayah timur, dan pada saat itu Lot keponakannya juga sedang dihajar, dikepung oleh bangsa lain, dan Abram menolong mereka. Singkat cerita, Abram memenangkan pertempuran tadi, pertarungan tadi, peperangan tadi, sehingga Abram berhasil menyelamatkan raja-raja di wilayah timur dan juga Lot. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita baca sebentar di ayat yang 14. Di ayat 14, Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maksudnya di sini adalah Lot, maka jadi setelah Abram mendengar Lot itu dihajar, diserang oleh negara lain, oleh bangsa lain, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Singkat cerita, Abraham dan 318 orang pasukannya mengejar orang-orang yang menawan si Lot dan raja-raja dari wilayah timur tadi. Singkat cerita, kalau Bapak Ibu lompat ke ayat 23, akhirnya di ayat 23 dikatakan, raja tadi mengucapkan terima kasih atas bantuan yang dilakukan oleh Abram, ya. Kalau kita bacakan di sini di mulai ayat 21 sampai 23, Kejadian 14 ayat 21 sampai 23. Berkatalah raja Sodom tadi yang sudah diselamatkan oleh Abram tadi kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Maksudnya adalah
318 orang pasukan Abram tadi, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda ini. Jadi raja tadi berniat melakukan pertukaran. Ambil semua harta-hartaku Abram, tapi berikan kepadaku 318 orang pasukan yang engkau miliki tadi. Dan ayat 24, tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 23, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Dikatakan apa? Supaya dikatakan tadi, supaya tidak ada keluar perkataan dari Raja Sodom, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Perhatikan baik-baik, Abram tidak mau menukarkan harta benda dengan 318 orang-orang pilihannya. 318 orang-orang pilihannya ini dikatakan tadi di ayat 14, Bapak Ibu, saya baca kembali. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Orang-orang yang terlatih adalah orang-orang yang rajin pasti, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak mungkin berbohong. Hasil riset mengatakan begini Bapak Ibu, jika engkau ingin expert, jika engkau ingin mahir di dalam satu hal, maka engkau harus menghabiskan waktu di hal tersebut minimal 10.000 jam. Itu teori dunia. Jadi orang-orang yang terlatih ini adalah orang-orang yang rajin berlatih perang, rajin melakukan lempar tombak, rajin melakukan latihan panah, rajin berlari dan lain-lain. Setiap orang yang terlatih pasti dasarnya dia adalah orang-orang yang rajin. Abram mengerti betul bahwa jangan pernah menukarkan aset kita, yaitu orang-orang yang rajin tadi, dengan apapun. Abram tahu betul bahwa harta dunia itu dapat dikejar. Harta dari Raja Sodom tadi dapat dicari. Tetapi mencari 318 orang yang terlatih, yang rajin, itu tidak mudah. Hari ini Bapak Ibu, kerajinan itu harus menjadi sebuah aset. Abram tahu betul prinsip ini. 318 orang tadi adalah aset yang penting bagi dia. Kalau hari ini engkau seorang team leader, atau hari ini engkau seorang presiden director, atau hari ini engkau seorang yang berpengaruh di perusahaanmu, lihat orang-orang rajin di perusahaan kita. Biarlah itu menjadi aset. Konsep ini adalah suatu konsep yang alkitabiah. Kita harus mempertahankan orang-orang yang rajin di sekeliling kita. Jangan mau dikelilingi oleh orang-orang yang pemalas Bapak Ibu. Seandainya 318 orang tadi itu pemalas-pemalas, Abram mungkin akan berkata, yaudah ambil deh nih. Memang kebetulan mereka pemalas-pemalas semua, gak terlatih, pemalas ini, hartamu berikan kepadaku. Abram mengerti betul bahwa rajin adalah sebuah aset. Kerajinan yang dilakukan terus-menerus akan membuat kita terlatih. Hari ini rajin Bapak Ibu. Rajin itu salah satu cirinya, kalau saya pernah baca gitu ya, bangun lebih pagi ya, antusias saat kau bangun lebih pagi, berdoa, membaca Alkitab, melihat pasangan kita, melihat anak-anak kita, antusias, itu menimbulkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Tidur teratur, tidur yang cukup, itu karakter dari orang-orang yang rajin. Amin. Gak mungkin kita bisa menjadi seseorang yang terlatih kalau kita tidak memiliki kedisiplinan dalam makanan, kedisiplinan dalam berpikir, kedisiplinan dalam istirahat dan lain-lain. Abraham tahu betul bagaimana memilih 318 orang yang unggul, yang terlatih, yang rajin. Sehingga Abraham tidak mau menukarkan kerajinan asetnya tadi, anak-anak buahnya yang 318 tadi, dengan harta dunia apapun. Lihat bagaimana, ini seorang leader yang baik. Abraham seorang leader yang baik. Dia tahu menilai mana yang sangat valuable, mana yang sangat bernilai dengan sesuatu yang sifatnya sementara.
Harta, aset itu sesuatu yang sifatnya sementara. Tetapi yang tidak kelihatan, kerajinan itu ada dalam hati. Tadi kita sudah belajar bahwa hati yang benar, hati memiliki sikap hati yang benar, hati yang penuh dengan buah-buah roh, itu yang akan menghasilkan kerajinan. Abraham tahu betul, 318 orang ini memiliki sikap hati yang benar di dalam hidup mereka. Sehingga timbul yang namanya kerajinan. Dan kerajinan ini menghasilkan sebuah pribadi, sehingga 318 orang tadi menjadi pribadi yang terlatih, dan pada akhirnya mereka bertemu dengan musuh yang besar dan mereka dapat mengalahkannya. Hari ini Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu perlu dikelilingi oleh orang-orang yang rajin. Jangan biarkan kemalasan tinggal di sekitar kita. Kita harus pengaruhi mereka agar mereka lebih rajin, mereka lebih antusias dalam hidup mereka. Mereka lebih melihat ada hal yang lebih baik di depan. Mereka tidak melihat hanya hidup ini hanya untuk hari ini dan untuk besok. Tetapi mereka melihat ada hal-hal besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka perlu melihat bahwa aku perlu rajin. Menjadi pribadi yang rajin. Amsal 12 ayat 24 Bapak Ibu. Amsal 12 ayat 24 berkata demikian. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kerajinan akan membawa saya dan Bapak Ibu pada suatu titik kekuasaan. Amin. Yes, ini firman Tuhan. Jadi kerajinan, Anda rajin bekerja, Anda rajin berbuat baik, Anda rajin memberi, Anda ingat sekali lagi, jangan potong sermon ini melihat hanya ini, tapi ikuti dari awal. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam grace dan kasih karunia Tuhan. Sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, grace-nya Tuhan itu yang mendrive, menggerakkan kita untuk hidup rajin. Jadi ingat, dasarnya adalah grace. Dasarnya adalah kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Pada saat saya menjadi pribadi yang rajin, karena saya tahu grace-nya Tuhan ada di dalam saya dan tinggal bersama-sama dengan saya, dan saya tahu bahwa hanya kebaikan dan kemurahan belaka yang mengikuti saya, itu akan memampukan saya untuk menjadi orang pribadi yang rajin. Pada saat saya menjadi pribadi yang rajin, itu akan membawa saya dari suatu kekuasaan menuju kekuasaan berikutnya. Artinya apa? Kekuasaan di sini artinya saya dan Bapak Ibu memiliki hidup yang berdampak. Kalau hari ini engkau berdampak buat 1-2 orang itu baik. Tetapi terus jangan kendor atas kerajinan kita. Ada harusnya orang keempat, orang keenam, orang ke-8, orang ke-10 yang perlu dipengaruhi oleh kerajinan kita. Karena kita telah memiliki kekuasaan. Orang percaya harus berdampak Bapak Ibu. Orang percaya harus berdampak. Dikatakan apa? Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Jadi hari ini, pada saat engkau hidup di dalam kerajinan oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan membawa engkau untuk melihat ada kekuasaan-kekuasaan yang lebih besar. Melihat, membawa saya dan Bapak Ibu melihat ada semakin besar dampak yang kita berikan. Bukan hanya bagi istri, bukan hanya bagi pasangan kita, bukan hanya bagi anak-anak kita, tapi bagi lingkungan kita, bagi komunitas kita, bagi keluarga kita. Karena mereka melihat ada karakter yang kuat dalam kita. Kita orang-orang yang rajin. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ini kabar baik Bapak Ibu. Ini kabar baik. Amin. Amin. 1 Petrus 3 ayat 13. 1 Petrus 3 ayat 13. Kita buka sama-sama 1 Petrus 3 ayat 13. 1 Petrus 3 ayat 13 berkata demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tuhan sangat baik Bapak Ibu. Pada saat saya dan Bapak Ibu rajin untuk berbuat baik, itu adalah bagian dari kepercayaan kita bahwa grace-nya Tuhan ada di dalam kita. Dan itu secara manusiawi mengatur hubungan antara hubungan kita dengan umat manusia yang lain. Sehingga apa dikatakan tadi? Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Meminimalisir perbuatan-perbuatan jahat orang lain di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kita rajin berbuat baik. Amin. Jadi jelas karakter rajin ini harus kuat dan melekat di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ini bagian dari cara Tuhan melindungi anak-anaknya di dalam Yesus Kristus. Amin.
Dikatakan apa? Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Hari ini salah satu penangkal agar saya dan Bapak Ibu tidak digosipin orang, tidak difitnah orang, tidak ditipu orang, tidak diintimidasi orang, tidak ditekan oleh orang adalah dengan mempercayai kasih karunia Tuhan, sehingga kasih karunia tadi menghasilkan apa? Menghasilkan kerajinan untuk berbuat baik. Amin. Gampang ternyata dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Itu yang membuat saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya itu tidak sepertinya jadi orang percaya yang ringkih. Ringkih itu maksudnya gampang diserang, gampang terintimidasi, gampang tertekan. Tuhan menginginkan kita ini memiliki kemampuan untuk bertahan yang hebat Bapak Ibu, yang tinggi. Tidak gampang orang menghantam kita, tidak gampang orang mengecewakan kita, tidak gampang orang menekan kita dan lain-lain. Dengan cara apa? Rajin berbuat baik. Amin. Amin. 1 Raja-Raja 11 ayat 28. Kita buka sama-sama sekarang. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja 11 ayat 28. Saya bacakan bagi kita semua. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat orang muda itu, seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Kerajinan membawa Yerobeam ke suatu promosi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yerobeam mendapatkan promosi dari Raja Salomo. Ketika Salomo melihat orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Kerajinan akan membawa saya dan Bapak Ibu dari satu promosi kepada promosi yang lain. Orang lain melihat kerajinan kita Bapak Ibu. Hari ini saya dan Bapak Ibu perlu bekerja hanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, ya dan amin. Pada saat kita bekerja demi nama Tuhan, pada saat kita bekerja untuk Tuhan, maka orang lain akan melihat hasilnya. Iman kita berikan kepada Tuhan. Kerja keras kita berikan kepada orang lain. Kerajinan kita berikan kepada orang lain. Iman kita beriman kepada Tuhan. Tuhan, aku mengetahui ada promosi yang kau berikan. Sehingga hari ini aku mau bekerja lebih aktif. Aku mau bekerja lebih gigih. Aku mau berlari lebih jauh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan dan terima kasih. Amin. Imannya kita berikan kepada Tuhan. Tapi hard work kita, kerja keras kita itu perlu kita berikan kepada manusia. Agar mereka melihat kita berhak dan layak untuk mendapatkan promosi-promosi. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Seorang kepala memiliki karakter rajin. Saya berharap Bapak Ibu dapat menerjemahkan rajin ini nanti di dalam banyak aspek di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan membahas pengertian rajin ini satu persatu, tapi saya berharap Bapak Ibu dapat mengerti apa yang dimaksud dengan rajin. Karena rajin akan membawa kita menjadi pribadi yang tangkas. Dikatakan Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Amin. Satu ayat yang luar biasa. Amsal 6 ayat 6 Bapak Ibu. Lawan kata rajin adalah pemalas Bapak Ibu. Lawan dari rajin adalah pemalas. Lawan dari rajin adalah malas. Ya, jadi kita baca sebentar. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Alkitab mencatat bahwa semut disebut sebagai hewan yang bijak. Jadilah bijak seperti semut. Hai pemalas, pemalas disuruh berlari dan pergi kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat ke-7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Meskipun tidak ada leadernya, ketidakhadiran pemimpin
Ketidakhadiran bos kita bukan menjadi alasan bagi kita untuk malas. Bukan. Tuhan berkata, hai umat manusia, pegawai-pegawai profesional, pengusaha, pebisnis, apapun. Meskipun tidak ada orang yang mengawasi engkau, meskipun tidak ada bosmu di tempat itu, di kantor, di ruangan itu, maka engkau tetap harus rajin. Maka Alkitab berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut. Di ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, dia tetap menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkannya pada waktu panen. Jadi kerajinan diperlukan Bapak Ibu untuk memastikan suplai makanan kita itu selalu ada. Apa yang menjadi kebutuhan kita itu tetap dapat kita dapatkan. Apa yang menjadi kebutuhan kita selalu tersedia pada saat kita senantiasa menjadi pribadi yang rajin. Amin. 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 Ayat lagi, Amsal 24. Amsal 24. Amsal 24 ayat 33 sampai 34 Bapak Ibu. Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ini karakter-karakter dari si pemalas tadi. Ayat 34. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu, saya ingin memberitahu. Jangan gampang jadi orang yang tertidur. Alkitab berkata, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Partnernya tidur, partnernya orang-orang yang hobi tidur ini Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak beristirahat. Nanti di bagian akhir akan saya jelaskan. Kemalasan sangat erat dengan yang namanya kemiskinan. Alkitab yang berkata, bukan Cornerstone atau Mario Martin. Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Kemalasan sangat erat dengan yang namanya kemiskinan. Tuhan memberikan satu clue agar hari ini saya dan Bapak Ibu dapat hidup keluar dari kemalasan. Dapat hidup keluar dari zona nyaman. Zona nyaman sering sekali membuat kita jadi pribadi yang malas. Udahlah, aku taunya ini, aku mengertinya ini, aku bisanya ini. Udah, ini aja yang aku kerjakan. Jangan. Terus belajar skill-skill yang baru, terus membaca artikel-artikel baru, terus nonton video-video yang baik yang berbicara tentang bagaimana cara menjadi pegawai yang baik, terus baca buku-buku, terus membaca jurnal-jurnal, terus lakukan ada peningkatan, lengkapi diri kita, terus equip diri kita terus dengan hal-hal yang baru. Sehingga kita akan terlihat, orang-orang akan melihat kita adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang layak untuk mendapatkan promosi, orang-orang yang layak untuk mendapatkan promosi-promosi dari kantor, dari penjualan atau apapun. Perhatikan baik-baik, kemalasan sangat erat dengan yang namanya kemiskinan. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu mengenal Dia di dalam Yesus Kristus melalui kasih karunia-Nya, agar saya dan Bapak Ibu dapat menang dan memiliki hidup yang well, hidup yang sehat, hidup yang prosper, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berdampak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa sebagai orang percaya jadi kita nggak butuh istirahat. Kita perlu istirahat Bapak Ibu. Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dan Dia beristirahat. Sesudah penciptaan yang terakhir, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan melihat segala sesuatunya itu sudah baik. Lalu Tuhan memilih satu hari untuk istirahat. Orang-orang yang rajin adalah orang-orang yang tahu kapan dia harus beristirahat. Pekerjaan yang menumpuk bukan menjadi suatu alasan bagi saya dan Bapak Ibu tidak beristirahat. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang hidup di dalam grace-Nya Tuhan tahu adalah orang-orang yang tahu kapan dia harus beristirahat. Bekerja 40 jam seminggu, 8 jam sehari, ratusan jam, ribuan jam dalam sebulan. Tidak menentukan, tidak membuat engkau menjadi kaya raya, tidak membuat engkau menjadi begitu cemerlangnya. Karena firman Tuhan berkata, usaha kita, kerja keras kita bukan itu yang membuat kita kaya raya, tapi berkat Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan, sebagai orang-orang yang sudah diberkati, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, menerima kasih karunia Tuhan,
rajinlah, jadilah pribadi yang rajin, dan beristirahatlah pada waktunya. Yang problem terjadi sering adalah kita sering sekali mengubah waktu Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Pada hari yang ketujuh dia beristirahat. 1 hari dia beristirahat Bapak Ibu setelah dia bekerja. Kebalikannya, orang percaya sering kebalik. Dia beristirahat dulu baru bekerja. Dia beristirahat 6 hari, 1 hari dia bekerja. Jangan dibalik Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kita mau jadi pribadi yang bekerja keras. Tetapi kita juga harus tahu kapan kita harus beristirahat. Karena istirahat adalah bagian dari cara Tuhan untuk membuat kita recovery, mengalami pemulihan. Karena pada saat kita berhenti di restnya Tuhan, di sabatnya Tuhan, di dalam grace-nya Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, itu akan memampukan kita untuk dapat masuk ke hari yang baru, di mana Tuhan menginginkan kita tidak menjadi orang-orang yang rata-rata, tapi kita menjadi orang-orang yang unggul, jadi pegawai yang unggul, jadi tim leader yang unggul, jadi bos yang unggul. Amin. Kerajinan akan membawa kita dari satu kekuasaan menuju kekuasaan berikutnya. Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Jadi teruslah, jangan mau jadi pribadi yang kendor. Ingat terus, lihat ada hal baik di depan, terus kerjakan, jangan mundur, jangan lengah. Dan teruslah bekerja dengan rajin, bekerja dengan giat. Karena firman Tuhan tadi berkata Bapak Ibu, hati orang yang rajin itu akan penuh dengan kelimpahan. Hari ini berkelimpahanlah dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan perkataan yang baik, dengan kesetiaan dan lain-lain. Dan kau akan melihat kerajinan-kerajinanmu akan terus meningkat. Kerajinan-kerajinan kita akan berdampak bagi orang lain. Tim kita akan semakin rajin. Company kita tempat bekerja, grup-grup atau tim-tim lain juga akan semakin rajin. Karena mereka dapat melihat ada buah-buah yang baik dari pengenalan kita akan kasih karunia Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang excellent, menjadi pribadi yang rajin. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya setiap hari Rabu jam 8 malam, premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Menutup sermon ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini Engkau bukakan kepada kami tentang satu hal, bahwa kami sebagai orang percaya harus menjadi orang percaya yang rajin, yang gigih, yang ulet. Orang menjadi pribadi yang terlatih, menjadi pribadi yang memiliki ketangkasan yang hebat. Terima kasih Tuhan, DNA itu sudah Kau letakkan dalam kehidupan kami. Ini saatnya kami hidup dan mengeluarkan semua potensi-potensi yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami deklarasikan kami mau menjadi pribadi yang rajin, pribadi yang berdampak bagi banyak orang. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom kembali ingin mengingatkan ibadah onsite tatap muka dari Cornerstone Jakarta sudah dilakukan sejak bulan Juni setiap hari Jumat jam 12 siang di Gedung Atria Ed Sudirman. Bapak Ibu dapat melihat lokasinya, dapat melihat pengumumannya nanti di bagian akhir dari sermon ini. Saya berharap dapat bertemu dengan Bapak Ibu dimanapun kau berada, teman-teman yang ada di wilayah Jakarta, Jabodetabek, di sekitarnya, agar kita dapat berfellowship bersama dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.